Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah bangkit atas maut, atas kematian, membuktikan Yesus itu hidup. Terima kasih kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati ibadah Paskah hari Minggu ini, tanggal 20 April 2025. Kita bersuka cita. Dunia gempar, saudara, melihat peristiwa yang akbar. Mana ada manusia, saudara, ya, mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Kecuali Lazarus itu dibangkit oleh Yesus, tapi tidak selamanya hidup. Tapi Yesus lahir dan mati dan bangkit hari ketiga dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Membuktikan dia hidup, dia dahsyat, dia luar biasa. Membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia pencipta segala-galanya. Amin, luar biasa Yesus. Kita bersuka cita. Mari berbondong-bondong Bapak Ibu. Di ibadah Minggu Paskah ini saya ada di Jember. Semua datang kepada Yesus. Kita menyembah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan Yesus hidup. Yesus sudah menang atas maut. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Because He live. Sebab dia hidup. Karena nanti kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Anak Allah, amin, haleluya. Yesus namanya, haleluya, menyembuhkan, amin, haleluya, menyucikan, amin, haleluya, bahkan mati, amin, haleluya. Terima kasih. Tebus dosaku, amin, haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, amin, haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, luar biasa Yesus. Ada hari esok, haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Hutan gempar, amin, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok, amin, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Because He live, amin, haleluya. I can see tomorrow, haleluya. Because He live, amin, haleluya. All fear is gone, semua ketakutan hilang. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. He holds the future. Mari membuktikan Yesus hidup, amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes ayat 25, Yohanes 11 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dalam nama Yesus, dia pegang hari esok, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya.
sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesusku hidup. Amin. Bapa, berfirman Bapa, uruskan mulut hamba, pikiran hati hamba untuk baca firman-Mu. Minggu pagi ini kami sangat berbahagia. Kami bangga punya Yesus, di mana Engkau sudah bangkit menang atas maut, membuktikan kepada dunia. Di dalam roh iblis juga mereka gemetar lihat kebangkitan Yesus, membuktikan Engkau sudah menang atas maut. Dan kami semua bangkit Bapa, dan kami semangat ikut Yesus, karena membuktikan Engkau hidup Bapa. Engkau dahsyat, dan Kau berjanji Kau datang kembali untuk membawa kami masuk di dalam kerajaan surga. Berfirman Bapa, kami membaca Matius 28 ayat 1-10 berkaitan dengan Yesus sudah menang atas maut, Yesus bangkit. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat ibadah Minggu Paskah, Minggu Agung juga ini dikatakan Minggu Agung, Minggu Mulia, Minggu Sempurna. Karena Yesus membuktikan sudah menang atas maut. Dan Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25. Ini Yesus berkata, padahal waktu itu Yesus belum mati dan belum bangkit loh sudah. Tapi Yesus sudah berkata, ya, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah, nggak bisa ngomong begini, saudara. Kau tahu bahwa dia ada bangkitan dan hidup. Yesus bisa tahu bahwa nanti akan bangkit. Ini membuktikan bahwa dirinya sendiri ada kuasa tak terbatas. Bahwa dirinya Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib. Kita terima kasih kepada Bapak kita Tuhan Yesus yang sudah memanggil, memilih Bapak, Ibu, Saudara dan saya masuk di dalam panggilan rencana yang sempurna. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau melanjutkan, haleluya, di suasana kebangkitan ini. Haleluya, ini anugerah Tuhan. Yesus hidup. Yesus membuktikan dia dahsyat, saudara. Matius 28 ayat 1-10 berkata dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu yang pertama ini. Matius 28 ayat 1 demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria, ya, ibu Yesus ini, saudara, menengok kubur itu. Maria, ya. Terus berikutnya ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kemarin saya bacakan, ya, bahwa tadi pagi sudah, kemarin malam, ya, bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus tungguin di kubur, saudara. Bukti dia cinta Yesus. Dia nantikan kapan Yesus bangkit ini. Dijaga jangan sampai ada orang mengambil. Tapi membuktikan Yesus hidup. Tahu malaikat datang, saudara. Terjadi gempa, saudara. Wah, dahsyat. Di situ Maria begitu cinta Tuhan. Maria yang lain, ya, Maria yang lain menengok kubur itu. Dan wajahnya bagikan kilat. Dan pakaian yang putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dan menjadi seperti orang mati. Bingung, kaget, kacau mereka semua, Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena di situ, ya, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib. Coba, ini dahsyat. Itu perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan malaikat. Mungkin ini malaikat Jibril, saudara, ya. Jadi memerintahkan untuk sampaikan ke berita kabar baik, ya, kabar sukacita, kabar kebangkitan. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Haleluya. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Waduh, kosong, sudah tidak ada. Ya, kalau sudah pergi ke Israel, ya, di Bukit Golgota, di situ ada gua, dan dikatakan, Jesus, he is not here. He is risen. Dia sudah bangkit menang atas maut.
Ya, dan ditunjukkan tempat berbaring kosong ayat ke-7, dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan antara mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dan kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Coba nih, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Wah, dahsyat saudara. Sukacitanya ampun dan bingung, kaget saudara. Ternyata yang ditunggu oleh Maria nggak ada itu umat Yesus, karena dia tahu Yesus bangkit. Ada malaikat tadi, ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Oh, dahsyat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Wah, dahsyat. Coba, Yesus berjanji pergi sampai Galilea, ya. Nanti Tuhan ada di situ Yesus. Oh, luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan. Biar membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Dan nanti saudara, Yesus ini akan datang sebagai hakim nanti. Hakim yang agung, hakim yang adil. Coba nih baca di Timotius 4. Dia hakim yang adil, akan menghakimi saudara. Lihat ini. 2 Timotius pasal 7 ayat yang ke-8 dikatakan, "Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya." Coba, nanti akan datang menghakimi semua manusia yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihakimi. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, ya, Rasul Paulus, Abraham, Ishak, Yakub, termasuk kita semua yang cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan, tidak masuk pengadilan. Tidak, saudara, tidak. Saya yakin lagi. Kita kan bisa ngomong sama Tuhan, jangan diadili ya Tuhan. Ya, Tuhan kan punya kewenangan, otoritas, kedaulatan di tangan Tuhan. Asal kita benar di hadapan Tuhan, itu nomor satu. Saudara mau minta naik surga tapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Allah, bisa masuk surga gimana? Nggak bisa. Ya, oleh itu mari melalui firman selalu kita dengar. Saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, dan hidup kita sama-sama. Mari itu kita mau dibenar di hadapan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan, lakukan semua perintah-perintah firman Tuhan. Sebagai bukti kita mau taat, hidup menurut kehendak Tuhan, maka saudara saya akan selamat masuk dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita, karena Yesus sudah menang. Yesus tidak mati lagi di salib, dan tidak ada saudara. Itu kita memperingati supaya kita makin cinta Tuhan, supaya kita iling dan sadar, jangan sombong. Kita hidup sampai detik ini, saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan karena kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih-Nya Tuhan. Ayo, mari saudara semua, anak-anak Tuhan Yesus, para tokoh-tokoh gereja, ketua sinode dari berbagai macam sinode, jadilah satu. Karena sesuai dengan perintah Tuhan Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Gereja bukan juru selamat, sinode bukan juru selamat, tapi Yesus Kristus juru selamat. Dia Tuhan. Jangan kita dibodohi dengan sinode, tapi kami disari dengan firman Tuhan. Organisasi perlu, tapi ikuti organisasi dengan firman Tuhan. Jangan sok pintar saudara. Takut kita kepada Tuhan. Kita bisa mengerti organisasi, bisa mengerti manajemen, itu kan Tuhan yang memberikan pengertian. Tapi jangan melebihi kelewatan, jangan melampaui di luar firman Allah. Tapi ikutin organisasi gereja, sinode, semua saya himbau sebagai hamba Tuhan, ikuti firman Tuhan, karena semua batasannya garis firman Allah. Ini menjadi pedoman kita. Sekolah teologinya semua nggak ada saudara, di luar firman. Jangan mengabarkan di luar firman, sesat itu. Semua garisnya firman Allah. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, ikuti garis-garis yang Tuhan tetapkan, itu firman Allah. Ikuti Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. 66 kitab, 1189 pasal, 31.171 ayat, itu firman Allah, dan kita ikuti. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus, sebab Dia hidup memberkati kita semua. Sebab Dia hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, ada masa depan, sebab Dia hidup, amin, haleluya.
karena ku tahu Dia bekal hari esok. He owns the future. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Minggu ini, hari Minggu Paskah, kita semangat bangkit, kita melayan pekerjaan Tuhan. Roh kita menyala-nyala, layani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil, beritakan kebenaran firman Allah, beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena nanti Yesus akan datang kembali sebagai Raja segala Raja, akan mengangkat kita yang setia. Ikuti firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, lakukan kehendak Allah dengan setia, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Paskah. Yesus bangkit atas kita semua. Kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.